Berhenti sebentar. Jangan langsung geser. Kalau video ini muncul tepat hari ini di hadapanmu, itu bukan kebetulan biasa. Kamu bisa saja menonton hal lain. Kamu bisa saja melewati ini. Tapi entah kenapa, kamu berhenti. Dan disitulah semuanya dimulai. Hari ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena tanggalnya, bukan karena kalendernya, tapi karena energi yang sedang bekerja diam-diam dalam hidupmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya. Tapi beberapa minggu terakhir terasa aneh, bukan? Rencana tidak berjalan sesuai harapan. Keuangan terasa tertekan. Hubungan terasa renggang. Pikiran terasa berat tanpa alasan jelas. Kamu bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi bersamaan? Karena seleksi sedang berlangsung. Tidak semua orang diproses dengan cara yang sama. Tidak semua orang diuji di level yang sama. Semakin besar panggilan hidup seseorang, semakin berat fase pembentukannya. Dan kamu sedang dibentuk. Mungkin kamu merasa lelah. Mungkin kamu merasa sendirian. Mungkin kamu merasa tidak ada yang mengerti perjuanganmu. Tapi justru di saat itulah langit paling dekat. Orang biasa diberi kenyamanan. Jiwa terpilih diberi tekanan. Kenapa? Karena tekanan membentuk kekuatan. Tekanan memurnikan niat. Tekanan memisahkan siapa yang benar-benar siap dan siapa yang menyerah. Hari ini adalah titik balik kecil yang tidak terlihat. Keputusan kecil yang kamu buat hari ini akan mengubah arah beberapa bulan ke depan. Bukan keputusan besar, bukan langkah dramatis, tapi pilihan sederhana. Apakah kamu tetap percaya saat keadaan belum berubah? Atau kamu berhenti sebelum waktunya? Banyak orang berhenti satu langkah sebelum pintu terbuka. Mereka menyerah saat ujian hampir selesai. Jangan jadi salah satunya. Jika akhir-akhir ini kamu merasa intuisimu lebih tajam, kamu mulai menjauh dari lingkungan lama. Kamu merasa tidak cocok dengan percakapan kosong. Kamu lebih sering berpikir tentang tujuan hidup. Itu bukan fase aneh. Itu tanda naik level. Naik level memang sepi. Naik level memang tidak nyaman. Naik level memang membuatmu kehilangan beberapa orang. Tapi lebih baik kehilangan yang tidak sejalan daripada kehilangan masa depanmu sendiri. Hari ini, langit tidak berbicara dengan suara keras. Ia berbicara lewat rasa, lewat kegelisahan kecil, lewat dorongan untuk berubah, lewat ketidaknyamanan yang tidak bisa kamu abaikan lagi. Itu panggilan. Dan panggilan itu tidak datang dua kali dengan cara yang sama. Jika kamu masih menonton sampai di sini, ada alasan kuat. Tulis dalam hatimu sendiri sekarang. Aku tidak menyerah. Karena di part berikutnya, kita akan bicara tentang tanda kedua yang jarang disadari. Tanda yang menunjukkan bahwa fase sulitmu hampir selesai. Dan percaya atau tidak, hari ini adalah awalnya. Tarik napas pelan. Karena bagian ini mungkin akan terasa sangat pribadi. Ada satu tanda yang hampir selalu muncul sebelum perubahan besar terjadi dalam hidup seseorang. Tapi anehnya, kebanyakan orang justru menganggapnya sebagai kesialan. Segala sesuatu terasa melambat. Rezeki seperti tertahan. Kesempatan seperti menjauh. Orang-orang seperti berubah sikap. Dan kamu mulai bertanya, apa aku sedang dijauhkan? Ya, tapi bukan dijauhkan dari keberuntungan. Kamu sedang dijauhkan dari versi lama dirimu. Ini yang tidak banyak orang pahami. Ketika hidupmu terasa seperti ditarik mundur, seringkali itu bukan kemunduran. Itu adalah fase penarikan busur sebelum anak panah dilepaskan. Busur tidak bisa menembak jauh kalau tidak ditarik kuat ke belakang. Dan semakin jauh tarikan itu, semakin jauh pula jangkauannya. Beberapa minggu terakhir, mungkin kamu merasakan hal-hal seperti ini. Kamu kehilangan sesuatu yang dulu kamu pegang erat.
Kamu mulai meragukan keputusan-keputusan masa lalu. Kamu merasa seperti di-reset. Kamu merasa sendirian bahkan di tengah keramaian. Itu bukan hukuman. Itu pembersihan. Tidak semua orang kuat melewati fase ini. Karena fase ini tidak glamour. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pengakuan. Hanya kamu dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kamu hindari lagi. Apa kamu masih berjalan sesuai tujuan hidupmu? Apa kamu terlalu nyaman dengan zona aman? Apa kamu menunda sesuatu yang seharusnya sudah kamu mulai? Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena takdir kejam, tapi karena kamu tahu ada sesuatu yang harus diubah, dan kamu belum berani melakukannya. Itu berat, karena perubahan selalu menuntut pengorbanan, dan jiwa terpilih selalu diuji di titik yang paling ia takuti. Jika kamu takut kehilangan kestabilan, hidup akan mengguncang kestabilanmu. Jika kamu takut ditolak, hidup akan mempertemukanmu dengan penolakan. Jika kamu takut gagal, hidup akan menempatkanmu di situasi yang memaksamu mencoba. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguatkan titik yang paling rapuh. Perhatikan baik-baik hari ini. Ada percakapan kecil yang terasa berbeda. Ada pikiran yang muncul tiba-tiba. Ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama kamu tunda. Itu bukan kebetulan. Semesta tidak selalu memberi tanda dengan petir dan suara keras. Kadang hanya lewat rasa tidak nyaman yang terus mengganggu. Dan kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Ini fase pemisahan. Orang-orang yang tidak satu frekuensi akan menjauh perlahan. Situasi yang tidak lagi cocok akan runtuh dengan sendirinya. Dan kamu akan merasa seperti berdiri di ruang kosong. Kosong itu menakutkan. Tapi kosong juga berarti siap diisi sesuatu yang baru. Masalahnya, banyak orang panik di fase kosong. Mereka buru-buru mengisi lagi dengan hal lama, dengan kebiasaan lama, dengan lingkungan lama. Karena mereka tidak tahan dengan ketidakpastian. Jangan lakukan itu. Kalau kamu benar-benar ingin naik level, kamu harus berani duduk sebentar di ruang kosong itu. Rasakan sepi, rasakan ragu, rasakan takut. Tanpa lari, karena disitulah karakter dibentuk. Hari ini mungkin terlihat biasa saja. Tidak ada kejadian spektakuler, tidak ada kabar besar, tapi ada pergeseran halus. Dan pergeseran halus itulah yang akan mengubah arah hidupmu beberapa bulan ke depan. Ingat ini, kehilangan kecil hari ini bisa jadi perlindungan besar dari kerugian besar di masa depan. Penundaan hari ini bisa jadi penyelamatan dari keputusan yang salah. Kesepian hari ini bisa jadi persiapan untuk pertemuan yang jauh lebih bermakna. Kalau kamu masih di sini sampai kalimat ini, berarti ada sesuatu yang beresonansi. Jangan abaikan. Di part berikutnya, kita akan bicara tentang tanda ketiga. Tanda yang paling kuat, yang menunjukkan bahwa fase gelapmu hampir selesai dan pintu baru mulai terbuka. Dan ketika itu terjadi, hidupmu tidak akan kembali sama. Ada satu pola yang selalu muncul sebelum lonjakan besar dalam hidup seseorang. Semuanya terasa seperti berantakan. Bukan sedikit, bukan sebagian, tapi hampir semua sisi kehidupan seperti diuji bersamaan. Keuangan menekan, hubungan menguras energi, rencana tidak berjalan, kepercayaan diri goyah, dan kamu mulai berpikir, kenapa sekarang? Kenapa sekaligus? Karena ini bukan serangan, ini penyelarasan ulang. Bayangkan rumah yang akan direnovasi besar-besaran. Apa yang terjadi lebih dulu? Dibongkar, dinding lama diruntuhkan. Struktur rapuh dilepas, fondasi diperiksa ulang. Prosesnya berisik, berantakan, tidak nyaman dilihat. Tapi itu perlu. Hidupmu sekarang mungkin sedang dalam tahap pembongkaran itu. Dan yang paling menyakitkan bukan kehilangan hal-hal luar. Yang paling menyakitkan adalah ketika identitas lamamu mulai runtuh. Versi dirimu yang dulu merasa cukup. Versi dirimu yang dulu merasa aman.
Versi dirimu yang dulu berpikir kamu tahu arah hidupmu mulai dipertanyakan. Itu mengguncang, karena manusia lebih takut kehilangan identitas daripada kehilangan uang. Dan jiwa terpilih selalu dipaksa melepas identitas lama sebelum menerima peran baru. Perhatikan tanda ini. Kamu mulai tidak nyaman dengan kebiasaan yang dulu kamu nikmati. Percakapan kosong terasa melelahkan. Ambisi lama terasa dangkal. Target lama terasa tidak lagi bermakna. Bukan karena kamu kehilangan semangat, tapi karena kamu sedang naik frekuensi. Masalahnya, kenaikan frekuensi terasa seperti kehilangan arah. Karena kamu belum sepenuhnya masuk ke versi baru, tapi juga tidak bisa kembali ke versi lama. Disinilah banyak orang menyerah. Mereka memilih kembali ke zona aman. Mereka memilih menurunkan standar. Mereka memilih mengabaikan intuisi. Dan hidup mereka berhenti di situ. Jangan lakukan itu. Kalau kamu merasa seperti tidak cocok lagi di lingkungan lama, itu bukan kesombongan. Itu pertumbuhan. Kalau kamu merasa sendirian dalam cara berpikir, itu bukan kesialan. Itu seleksi. Kalau kamu merasa seperti ditarik menjauh dari beberapa orang, itu bukan kebetulan. Itu penyaringan. Tidak semua orang boleh ikut ke level berikutnya. Dan tidak semua orang bisa bertahan saat kamu berubah. Sekarang saya tanya jujur, apakah kamu selama ini menahan diri supaya orang lain tetap nyaman? Apakah kamu mengecilkan potensimu supaya tidak terlihat berbeda? Apakah kamu pura-pura biasa saja padahal kamu tahu kamu ingin lebih? Itu melelahkan. Dan mungkin fase sulit ini muncul karena kamu sudah terlalu lama mengkhianati potensi sendiri. Tekanan yang kamu rasakan bukan untuk menghancurkanmu. Tekanan itu untuk memaksamu berhenti bermain kecil. Hari ini mungkin belum terlihat sebagai titik balik besar, tapi secara batin, ada sesuatu yang sedang terkunci dan hampir terbuka. Perhatikan mimpi-mimpimu akhir-akhir ini. Perhatikan pikiran yang terus berulang. Perhatikan dorongan kecil yang sulit kamu abaikan. Itu kompas baru. Dan kompas baru tidak akan bekerja kalau kamu masih berpegang pada peta lama. Ya, ini menakutkan. Karena berubah, berarti tidak semua orang akan tetap bersamamu. Berubah, berarti ada risiko gagal. Berubah, berarti kamu harus mengambil tanggung jawab penuh. Tapi lebih menakutkan lagi kalau kamu tetap sama 5 tahun dari sekarang. Bayangkan itu. 5 tahun berlalu, dan kamu masih di titik yang sama. Masih dengan keluhan yang sama. Masih dengan penyesalan yang sama. Itu harga dari mengabaikan panggilan. Dan kamu tidak dipanggil untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu dipanggil untuk tumbuh. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Semakin berat tekanan sekarang, semakin besar kapasitas yang sedang dibangun. Semakin terasa gelap fase ini, semakin dekat cahaya itu. Karena hukum kehidupan sederhana. Sebelum matahari terbit, malam selalu paling gelap. Dan banyak orang menyerah tepat sebelum fajar. Jangan jadi orang yang berhenti 5 menit sebelum hidupnya berubah. Kalau kamu masih membaca sampai sini, berarti ada bagian dalam dirimu yang tahu ini benar. Di part berikutnya, kita akan masuk ke tanda paling kuat, tanda bahwa pintu baru mulai terbuka dan peluang besar akan muncul. Tapi hanya jika kamu cukup berani mengambilnya. Dan percaya ini, kesempatan itu tidak akan datang dalam bentuk yang kamu bayangkan. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Ketika fase gelap hampir selesai, hidup tidak langsung memberimu hadiah besar. Hidup akan mengujimu sekali lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tekanan, melainkan dengan kesempatan. Dan ini jebakannya. Kesempatan tidak selalu terlihat seperti kesempatan besar. Kadang ia datang sebagai ide kecil yang terasa mengganggu pikiranmu. Ajakan sederhana yang tampak biasa saja. Pertemuan singkat yang terasa aneh tapi bermakna.
Keinginan kuat untuk memulai sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Masalahnya, banyak orang melewatkannya karena terlalu fokus menunggu sesuatu yang spektakuler. Jiwa terpilih tidak selalu diberi panggung besar. Kadang hanya diberi satu langkah kecil yang menentukan segalanya. Hari ini atau dalam waktu sangat dekat, kamu akan dihadapkan pada satu pilihan. Pilihan itu terlihat sepele, tapi dampaknya besar. Dan pilihan itu akan menguji satu hal. Apakah kamu masih bermain aman? Atau kamu sudah siap naik level? Karena setiap kenaikan level selalu meminta pengorbanan. Waktu, ego, zona nyaman, lingkungan lama, dan jujur saja, kamu masih takut kehilangan beberapa hal itu. Kamu ingin berubah, tapi tidak ingin kehilangan apapun. Itu tidak mungkin. Transformasi selalu memotong bagian lama agar bagian baru bisa tumbuh. Sekarang saya tanya langsung, kalau besok ada peluang datang, tapi artinya kamu harus keluar dari kebiasaan lamamu. Apakah kamu berani? Atau kamu akan berkata, nanti dulu, belum siap. Kata belum siap seringkali hanyalah bentuk ketakutan yang dibungkus logika. Kamu tidak akan pernah merasa 100% siap. Keberanian bukan muncul setelah yakin. Keberanian muncul sebelum yakin. Dan inilah momen itu. Tanda bahwa pintu mulai terbuka biasanya terasa seperti dorongan tak bisa dijelaskan. Kamu merasa gelisah kalau tidak bergerak. Kamu merasa tidak nyaman kalau tetap diam. Kamu merasa seperti ada sesuatu yang mendesakmu dari dalam. Itu bukan kebetulan. Itu fase aktivasi. Setelah fase pembongkaran, setelah fase kesepian, setelah fase keraguan, sekarang masuk fase keputusan. Dan keputusan ini bukan tentang orang lain. Ini tentang dirimu sendiri. Apakah kamu akan terus menyalahkan keadaan? Apakah kamu akan terus berkata nanti? Apakah kamu akan terus menunggu tanda yang lebih jelas? Atau kamu akan bergerak meski langkahmu kecil? Jangan tunggu hidup terasa sempurna dulu. Hidup tidak pernah memberi semua kepastian sebelum kamu melangkah. Ia hanya memberi cukup cahaya untuk satu langkah ke depan. Dan satu langkah itu cukup. Kamu tidak perlu melihat seluruh jalan. Kamu hanya perlu berani melangkah hari ini. Karena begitu kamu bergerak, energi berubah. Begitu kamu memutuskan, arah berubah. Begitu kamu berhenti ragu, momentum datang. Tapi kalau kamu terus menunda, fase gelap bisa berulang. Bukan karena takdir kejam, tapi karena kamu belum belajar pelajarannya. Hari ini bukan tentang menunggu keajaiban. Hari ini tentang menjadi orang yang siap menerima keajaiban itu. Dan keajaiban seringkali datang dalam bentuk tanggung jawab yang lebih besar. Lebih banyak disiplin, lebih banyak konsistensi, lebih sedikit alasan. Kalau kamu ingin hidup berbeda, kamu harus bersedia hidup dengan standar yang berbeda. Dan itu dimulai sekarang. Di part berikutnya, kita akan bicara tentang satu hal yang sering menghancurkan peluang besar. Pola sabotase diri yang bahkan mungkin sedang kamu lakukan tanpa sadar. Dan kalau kamu tidak menyadarinya, kamu bisa menutup pintu yang sudah hampir terbuka itu. Kita sudah bicara tentang tekanan. Kita sudah bicara tentang pembongkaran. Kita sudah bicara tentang pintu yang mulai terbuka. Sekarang saya akan bicara tentang satu hal yang bisa menghancurkan semuanya. Bukan orang lain, bukan keadaan, bukan nasib, tapi pola sabotase diri. Dan ini lebih berbahaya daripada kegagalan. Karena sabotase diri sering terlihat seperti logika. Ia berbunyi seperti ini. Aku tunggu waktu yang tepat. Aku harus lebih siap dulu. Aku takut nanti salah langkah. Aku tidak mau kecewa lagi. Kedengarannya bijak. Padahal seringkali itu hanya ketakutan yang menyamar. Kamu bilang ingin hidup berubah. Tapi setiap kali kesempatan datang, kamu menemukan alasan untuk menunda. Kamu bilang ingin naik level.
Tapi kamu masih bertahan di lingkungan yang membuatmu kecil. Kamu bilang ingin sukses, tapi kamu masih nyaman dengan kebiasaan yang menghambatmu. Itulah sabotage. Dan jiwa terpilih diuji bukan hanya oleh tekanan luar, tapi oleh keberanian melawan kebiasaan lama. Perhatikan ini. Setiap kali kamu hampir membuat keputusan besar, tiba-tiba muncul rasa ragu yang sangat kuat. Jantung berdebar. Pikiran overthinking. Bayangan gagal muncul. Lalu kamu mundur. Dan setelah mundur, kamu merasa lega. Itu bukan lega. Itu kembali ke zona aman. Masalahnya, zona aman adalah tempat impian mati perlahan. Tidak menyakitkan secara langsung, tidak dramatis, tapi pelan-pelan menggerogoti potensi. Sekarang tanyakan ini pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu hampir berubah, tapi batal? Berapa kali kamu hampir memulai, tapi menunda? Berapa kali kamu tahu harus melepaskan sesuatu, tapi tetap bertahan? Itu bukan karena kamu lemah. Itu karena otakmu dirancang untuk menghindari risiko. Dan setiap kenaikan level selalu terlihat seperti risiko. Otak melihat bahaya. Jiwa melihat peluang. Dan di titik inilah pertarungan terjadi. Jiwa terpilih bukan orang yang tidak takut. Jiwa terpilih adalah orang yang bergerak meski takut. Kalau kamu menunggu rasa takut hilang dulu, kamu akan menunggu selamanya. Sekarang saya akan jujur. Mungkin selama ini kamu terlalu sering menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu. Padahal sebagian besar stagnasi datang dari keputusan kecil yang tidak kamu ambil. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu belum sepenuhnya berkomitmen. Komitmen itu mahal. Komitmen berarti bangun meski malas. Konsisten meski tidak ada hasil cepat. Tetap bergerak meski tidak ada yang mendukung. Dan itu tidak glamour. Tidak ada yang memberi tepuk tangan di awal. Tapi justru disitulah seleksi terjadi. Banyak orang ingin hasil jiwa terpilih. Sedikit yang mau disiplin jiwa terpilih. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Peluang yang sedang mendekat tidak akan menunggu kamu terlalu lama. Energi itu bergerak. Dan kalau kamu tidak siap mengambilnya, ia akan berpindah. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu belum bertindak. Takdir bukan hanya tentang apa yang ditulis. Takdir juga tentang bagaimana kamu merespons peluang. Dan responsmu ditentukan oleh keberanianmu hari ini. Hari ini kamu punya dua pilihan. Tetap seperti biasa. Atau mulai berubah secara nyata. Bukan besok. Bukan minggu depan. Sekarang. Langkah kecil pun cukup. Satu keputusan tegas. Satu kebiasaan dihentikan. Satu tindakan dimulai. Itu mengirim sinyal kuat ke hidupmu bahwa kamu siap. Dan ketika kamu menunjukkan kesiapan, hidup mulai mempercepat pergerakan. Di part berikutnya, kita akan masuk ke fase percepatan. Fase di mana tanda-tanda akan muncul lebih jelas. Fase di mana kamu mulai melihat hasil kecil. Fase di mana keraguan terakhir akan diuji. Dan di fase itu, kamu tidak boleh goyah. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu bukan penonton biasa. Dengarkan ini dengan tenang. Setelah kamu melewati tekanan, setelah kamu menyadari sabotase diri, setelah kamu mulai mengambil langkah kecil, hidup tidak berjalan pelan lagi. Ia mulai bergerak cepat. Dan banyak orang tidak siap dengan fase ini. Kenapa? Karena percepatan itu menakutkan. Tiba-tiba peluang datang hampir bersamaan. Tiba-tiba orang baru masuk ke hidupmu. Tiba-tiba ide-ide terasa lebih jelas. Tiba-tiba kamu melihat kemungkinan yang dulu tidak terlihat. Dan anehnya,
Justru di titik itu ketakutan bisa muncul lagi. Bukan takut gagal, tapi takut berhasil. Ya, takut berhasil. Karena berhasil berarti tanggung jawab lebih besar. Berhasil berarti standar naik. Berhasil berarti kamu tidak bisa lagi kembali menjadi versi lama. Dan sebagian dari dirimu mungkin masih merindukan kenyamanan lama itu. Perhatikan tanda-tanda percepatan ini. Kamu mulai merasa waktumu lebih berharga. Kamu mulai tidak sabar dengan hal-hal yang tidak produktif. Kamu mulai memikirkan masa depan dengan lebih serius. Kamu mulai ingin memutus pola lama secara permanen. Itu bukan kebetulan. Itu fase aktivasi energi baru. Namun di fase ini ada ujian terakhir, distraksi. Saat hidup mulai bergerak, gangguan juga ikut datang. Ajakan yang tidak penting, konflik kecil yang memancing emosi, keraguan dari orang lain, komentar yang meremehkan. Semua itu seperti ujian fokus. Karena ketika kamu hampir naik level, segala hal yang tidak ingin kamu berubah akan mencoba menarikmu kembali. Lingkungan lama tidak selalu nyaman dengan versi barumu. Beberapa orang mungkin berkata kamu berubah. Beberapa mungkin merasa kamu menjauh. Beberapa mungkin tidak lagi mengerti cara berpikirmu. Itu normal. Kenaikan level selalu mengubah dinamika. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu akan mengecilkan diri agar tetap diterima? Atau kamu akan tetap tumbuh meski tidak semua ikut? Jiwa terpilih tidak mengejar penerimaan. Ia mengejar pertumbuhan. Dan pertumbuhan seringkali terasa sepi di awal. Di fase percepatan ini, satu hal menjadi sangat penting. Fokus. Bukan fokus seminggu. Bukan fokus saat semangat tinggi saja. Tapi fokus konsisten. Karena momentum bisa hilang kalau kamu goyah. Bayangkan mobil yang mulai melaju kencang. Kalau kamu tiba-tiba menginjak rem karena takut, lajunya terhenti. Begitu juga hidup. Momentum tidak datang setiap hari. Tapi ketika datang, kamu harus menjaga kecepatannya. Itulah kenapa disiplin menjadi kunci. Bukan motivasi. Motivasi naik turun. Disiplin menjaga arah. Sekarang jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar siap dengan versi hidup yang lebih besar? Karena hidup yang lebih besar tidak hanya memberi kebebasan. Ia juga memberi tanggung jawab. Lebih banyak keputusan penting. Lebih banyak risiko. Lebih banyak orang yang memperhatikan langkahmu. Dan itu tidak selalu nyaman. Tapi kamu tidak dipanggil untuk nyaman. Kamu dipanggil untuk berkembang. Hari-hari ke depan mungkin terasa lebih intens. Lebih banyak pilihan. Lebih banyak gerakan, lebih banyak perubahan kecil. Jangan panik. Itu tanda kamu sudah keluar dari fase stagnan. Sekarang kamu masuk fase pertumbuhan aktif. Dan ingat ini, kesuksesan jarang datang dalam satu ledakan besar. Ia datang dalam rangkaian keputusan benar yang kamu ulang setiap hari. Keputusan bangun lebih disiplin. Keputusan menjaga pikiran tetap jernih. Keputusan menjauh dari distraksi. Keputusan tetap berjalan meski hasil belum besar. Itu yang membedakan jiwa terpilih dan penonton biasa. Di part berikutnya, kita akan masuk ke fase integrasi. Fase di mana identitas barumu mulai terbentuk dan kamu tidak lagi ragu dengan arahmu. Dan di titik itu, kamu akan melihat kenapa semua fase sulit kemarin memang harus terjadi. Ada momen dalam hidup seseorang ketika ia sadar, ia tidak bisa lagi kembali. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah tidak cocok. Itulah fase integrasi. Semua tekanan yang kamu lewati, semua keraguan yang kamu hadapi, semua keputusan kecil yang kamu ambil, sekarang mulai membentuk identitas baru. Dan ini terasa aneh di awal. Kamu mulai berbicara berbeda. Kamu mulai berpikir berbeda.
Kamu mulai memilih berbeda. Hal-hal yang dulu kamu toleransi, sekarang tidak lagi. Hal-hal yang dulu membuatmu takut, sekarang terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, sekarang tidak terlalu penting. Itu bukan kehilangan arah. Itu evolusi. Masalahnya, di fase ini sering muncul nostalgia. Kamu melihat ke belakang dan bertanya, apakah aku berubah terlalu jauh? Jawabannya sederhana. Kamu berubah sesuai kebutuhan pertumbuhanmu. Versi lamamu bukan salah. Ia hanya sudah selesai tugasnya. Dan banyak orang gagal di fase ini karena mereka merasa bersalah untuk tumbuh. Mereka merasa tidak enak meninggalkan pola lama. Mereka merasa takut dianggap berbeda. Mereka merasa harus tetap sama agar tidak mengecewakan orang lain. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu terus menyesuaikan diri dengan versi lama demi kenyamanan orang lain, kamu akan mengkhianati masa depanmu sendiri. Integrasi berarti menerima bahwa kamu memang sedang naik level. Dan naik level tidak selalu terasa menyenangkan. Kadang kamu merasa sendirian. Kadang kamu merasa seperti tidak ada yang benar-benar memahami isi pikiranmu sekarang. Kadang kamu merasa seperti berjalan di jalur yang belum pernah kamu lewati. Itu normal. Karena identitas baru belum punya banyak teman lama. Ia sedang mencari lingkungan yang sesuai. Sekarang perhatikan ini. Di fase integrasi, satu hal menjadi sangat jelas. Kamu tidak lagi mencari validasi. Kamu mulai mencari makna. Kamu tidak lagi ingin sekadar terlihat berhasil. Kamu ingin benar-benar merasa selaras. Dan itu tanda kedewasaan spiritual. Banyak orang mengejar pengakuan. Sedikit yang mengejar keselarasan. Kamu mulai lebih selektif. Dalam pertemanan. Dalam pekerjaan. Dalam informasi yang kamu konsumsi. Dalam cara kamu menggunakan waktumu. Itu bukan kesombongan. Itu kesadaran nilai diri. Dan kesadaran nilai diri adalah fondasi keberhasilan jangka panjang. Tapi hati-hati. Di fase ini ada satu jebakan terakhir. Merasa sudah sampai. Padahal kamu baru mulai. Integrasi bukan akhir perjalanan. Ini fondasi untuk lompatan berikutnya. Dan lompatan berikutnya akan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sekarang kamu mulai mengerti kenapa fase gelap itu perlu. Kalau kamu tidak dihancurkan dulu, kamu tidak akan cukup rendah hati untuk bertumbuh. Kalau kamu tidak merasa kehilangan, kamu tidak akan menghargai arah baru. Kalau kamu tidak dipaksa sendirian, kamu tidak akan menemukan kekuatan internalmu. Semua itu membentuk kamu yang sekarang. Dan kamu yang sekarang, jauh lebih kuat daripada 1 bulan lalu. Jauh lebih sadar. Jauh lebih tegas, jauh lebih siap. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan aku lakukan dengan versi baruku ini? Karena identitas baru tanpa tindakan baru hanya akan jadi potensi yang mengendap. Dan kamu tidak dipanggil untuk mengendap. Kamu dipanggil untuk bergerak. Di part berikutnya, kita akan masuk ke fase manifestasi nyata, di mana perubahan internal mulai terlihat dalam dunia luar. Dan disitulah hasil pertama akan muncul. Bukan kebetulan, bukan keberuntungan, tapi konsekuensi dari transformasimu. Perubahan besar jarang datang seperti ledakan. Ia datang seperti fajar. Pelan, hampir tidak terasa, tapi pasti. Setelah fase tekanan, sabotase diri, percepatan, dan integrasi, sekarang dunia luar mulai merespons dunia dalammu. Dan tanda-tandanya halus. Percakapan kecil yang membuka peluang. Ide yang tiba-tiba terasa sangat jelas. Masalah yang biasanya berat, sekarang terasa bisa dikendalikan. Orang yang tepat mulai muncul di waktu yang tepat. Ini bukan kebetulan. Ini resonansi. Ketika identitasmu berubah, keputusanmu berubah. Ketika keputusanmu berubah, arah hidupmu berubah.
Ketika arah berubah, hasil ikut berubah. Masalahnya, banyak orang gagal mengenali fase ini karena mereka mengharapkan sesuatu yang spektakuler. Mereka menunggu keajaiban besar. Padahal keajaiban datang dalam bentuk konsistensi kecil yang mulai membuahkan hasil. Sekarang jujur, beberapa hari terakhir, apakah kamu mulai merasa sedikit lebih tenang? Sedikit lebih yakin? Sedikit lebih fokus? Itulah hasil pertama. Bukan uang besar dulu, bukan pencapaian besar dulu, tapi stabilitas batin. Dan stabilitas batin adalah pondasi kekuatan eksternal. Karena orang yang tidak stabil di dalam tidak bisa menjaga keberhasilan di luar. Sekarang kamu mulai melihat bahwa semua fase sulit kemarin tidak sia-sia. Kamu lebih disiplin, kamu lebih sadar waktu, kamu lebih selektif energi, kamu lebih tegas dengan batasan. Itu bukan kebetulan. Itu pembentukan karakter. Dan karakterlah yang menarik peluang besar. Perhatikan baik-baik fase ini. Ada momentum yang sedang tumbuh. Seperti bola salju kecil yang mulai menggelinding. Kalau kamu terus mendorongnya dengan konsistensi, ia akan membesar. Tapi, kalau kamu berhenti karena merasa sudah lumayan, momentumnya hilang. Inilah ujian konsistensi. Banyak orang kuat di awal transformasi. Sedikit yang kuat saat hasil mulai muncul. Karena saat hasil kecil muncul, ego mulai bicara. Kamu sudah cukup bagus. Kamu sudah jauh berkembang. Tidak perlu terlalu keras lagi. Hati-hati. Itulah momen banyak orang kembali stagnan. Jiwa terpilih tidak berhenti saat melihat hasil kecil. Ia justru meningkatkan standar. Bukan karena tidak pernah puas, tapi karena tahu kapasitasnya lebih besar. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Hasil pertama yang muncul bukan hadiah. Itu validasi bahwa arahmu benar. Dan validasi bukan untuk dirayakan berlebihan. Validasi untuk diperkuat. Kalau ada peluang kecil, maksimalkan. Kalau ada ide kecil, jalankan. Kalau ada koneksi kecil, rawat. Karena peluang besar jarang datang tiba-tiba. Ia datang dari akumulasi keputusan kecil yang benar. Dan kamu sekarang berada di jalur itu. Tapi satu hal penting, jangan ceritakan semua rencanamu ke semua orang. Energi yang baru tumbuh masih sensitif. Tidak semua orang akan mendukung. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua orang siap melihatmu berkembang. Simpan sebagian dalam diam. Bangun dalam sunyi. Biarkan hasil yang berbicara. Sekarang kamu mulai melihat kenapa kamu harus melewati fase sepi. Karena di sepi itu kamu membangun fondasi. Dan fondasi yang kuat tidak mudah runtuh saat badai datang. Perjalanan ini belum selesai. Justru sekarang kamu memasuki fase perluasan. Di part berikutnya, kita akan masuk ke fase ekspansi. Ketika perubahanmu mulai berdampak pada lingkungan sekitar. Dan di fase itu, tanggung jawabmu akan naik lagi. Pertanyaannya, apakah kamu siap bukan hanya berubah untuk dirimu sendiri, tapi juga menjadi pengaruh bagi orang lain? Ada satu titik dalam perjalanan transformasi di mana hidupmu tidak lagi hanya tentang dirimu sendiri. Itulah fase ekspansi. Kalau sebelumnya kamu fokus memperbaiki diri, menata ulang pola, memperkuat mental, sekarang efeknya mulai keluar. Orang mulai memperhatikan perubahanmu. Bukan karena kamu pamer, bukan karena kamu mencari perhatian, tapi karena energi tidak bisa disembunyikan. Cara kamu berbicara berubah. Cara kamu merespons masalah berbeda. Cara kamu mengambil keputusan lebih tegas. Dan itu terasa. Beberapa orang akan terinspirasi. Beberapa orang akan penasaran. Beberapa orang akan merasa tertinggal. Beberapa bahkan mungkin merasa terancam. Itu normal. Setiap kali seseorang bertumbuh, lingkungannya ikut terguncang. Karena perubahan satu orang memaksa orang lain bercermin. Dan tidak semua orang nyaman bercermin. Di fase ini,
Tanggung jawabmu naik. Bukan tanggung jawab untuk menyenangkan semua orang, tapi tanggung jawab untuk menjaga integritas. Karena semakin besar pengaruhmu, semakin besar juga ujian karaktermu. Sekarang kamu tidak hanya diuji oleh tekanan atau ketakutan. Kamu diuji oleh kekuatan. Apakah kamu tetap rendah hati saat mulai terlihat berhasil? Apakah kamu tetap disiplin saat mulai mendapat pengakuan? Apakah kamu tetap fokus saat mulai banyak distraksi positif? Ekspansi bisa lebih berbahaya dari kesulitan. Karena kesulitan membuatmu waspada. Keberhasilan membuatmu lengah. Jangan lengah. Kalau ada orang mulai meminta nasihatmu, tetaplah belajar. Kalau ada orang mulai menghargaimu, tetaplah rendah hati. Kalau ada peluang mulai berdatangan, tetaplah selektif. Tidak semua peluang harus diambil. Naik level bukan berarti mengambil semua yang datang. Naik level berarti memilih yang benar-benar selaras. Sekarang kamu mulai melihat bahwa perjalanan ini bukan tentang dipilih secara misterius. Ini tentang kamu memilih untuk naik level setiap hari. Dipilih bukan berarti dimanjakan. Dipilih berarti dipercaya dengan tanggung jawab lebih besar. Dan tanggung jawab itu terlihat dari konsistensi kecil. Datang tepat waktu, menepati janji, mengendalikan emosi, mengelola keuangan dengan bijak, mengatur energi dengan sadar. Hal-hal sederhana, tapi jarang dilakukan dengan serius. Di fase ekspansi, satu kesalahan kecil bisa berdampak lebih besar. Karena semakin tinggi posisi, semakin besar sorotan. Itulah kenapa karakter harus lebih kuat daripada ambisi. Ambisi membawamu naik. Karakter membuatmu bertahan. Sekarang mungkin kamu mulai merasakan ini. Lingkaran pertemanan berubah. Prioritas berubah. Standar hidup naik. Cara pandang makin luas. Dan kamu sadar, kamu bukan lagi orang yang sama seperti beberapa bulan lalu. Itu bukan kebetulan. Itu hasil keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil saat tidak ada yang melihat. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka kuat saat sendirian, tapi berubah saat diperhatikan. Jangan berubah karena sorotan. Tetaplah konsisten karena nilai. Ekspansi bukan tentang membuktikan diri pada dunia. Ekspansi tentang menjadi versi paling utuh dari dirimu. Dan ingat, ini baik-baik. Semakin besar pengaruhmu, semakin penting menjaga kedalaman spiritualmu. Kalau kamu hanya memperluas luar tanpa memperdalam dalam, kamu akan rapuh. Jaga waktu refleksi, jaga keheningan, jaga hubungan dengan nilai-nilai yang membentukmu. Karena itulah sumber kekuatan sejati. Sekarang tinggal satu fase terakhir, fase stabilisasi dan komitmen jangka panjang. Fase di mana kamu menentukan apakah perjalanan ini hanya euforia sesaat atau transformasi permanen. Dan di part terakhir kita akan bicara tentang keputusan final yang menentukan 5 tahun ke depan hidupmu. Sekarang semuanya jelas. Kamu sudah melewati tekanan. Kamu mengenali sabotase diri. Kamu menjaga momentum. Kamu membentuk identitas baru. Kamu melihat hasil awal. Kamu mulai berekspansi. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah ini akan jadi fase sementara atau standar hidup barumu? Karena inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Banyak orang mengalami momen transformasi. Sedikit yang menjadikannya permanen. Kenapa? Karena konsistensi jangka panjang lebih sulit daripada perubahan jangka pendek. Semangat 30 hari itu mudah. Disiplin 5 tahun itu langka. Dan 5 tahun ke depan hidupmu tidak ditentukan oleh motivasi hari ini. Ia ditentukan oleh sistem yang kamu bangun mulai sekarang. Sekarang bayangkan dua versi dirimu. Versi pertama, kembali ke pola lama. Sedikit lebih sadar, tapi tidak konsisten. Sedikit lebih berani, tapi masih ragu. Sedikit lebih disiplin, tapi sering kompromi. Hasilnya, hidup membaik sedikit.
lalu stagnan. Versi kedua, benar-benar memutus pola lama. Menetapkan standar baru tanpa negosiasi. Menjaga fokus meski bosan. Tetap bergerak meski hasil lambat. Hasilnya, lonjakan eksponensial. Masalahnya, versi kedua tidak glamour di awal. Ia terlihat membosankan. Ia terlihat repetitif. Ia terlihat terlalu serius. Tapi justru disitulah kekuatan. Jiwa terpilih bukan tentang sensasi. Ia tentang stabilitas. Bukan tentang satu momen besar. Tapi tentang ribuan keputusan kecil yang benar. Sekarang saya akan jujur. Kalau setelah semua ini kamu masih mencari validasi luar, perjalananmu belum selesai. Kalau kamu masih butuh pengakuan agar terus bergerak, kamu masih rapuh. Kalau kamu hanya berubah saat suasana mendukung, kamu belum benar-benar berkomitmen. Transformasi sejati terjadi saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada yang menyemangati, saat hanya kamu dan pilihanmu. Dan disitulah takdir dibentuk. Bukan oleh keberuntungan, bukan oleh tanggal tertentu, bukan oleh energi spesial, tapi oleh komitmen harian. Bangun saat alarm berbunyi, menyelesaikan tugas meski malas, menolak distraksi meski menggoda, mengelola emosi meski terpancing. Itu membangun masa depan. Sekarang saya ingin kamu bayangkan ini dengan serius. 5 tahun dari sekarang, apakah kamu ingin berkata, seharusnya aku lebih konsisten waktu itu? Atau kamu ingin berkata, keputusan waktu itu mengubah segalanya? Karena keputusan itu bukan besok, itu hari ini. Hari ini kamu memutuskan standar. Hari ini kamu memutuskan batas. Hari ini kamu memutuskan siapa yang boleh tetap di lingkaranmu. Hari ini kamu memutuskan kebiasaan mana yang mati. Dan keputusan itu tidak perlu diumumkan. Cukup dijalankan. Ingat satu hal terakhir. Dipilih bukan berarti dimudahkan. Dipilih berarti dipercaya untuk naik lebih tinggi. Dan naik lebih tinggi artinya angin lebih kencang. Tanggung jawab lebih berat, standar lebih tinggi, tapi juga pemandangan lebih luas, pengaruh lebih besar, makna lebih dalam. Sekarang semuanya kembali padamu. Apakah kamu akan kembali jadi penonton hidupmu sendiri? Atau kamu benar-benar menjadi pelaku utama? Kalau kamu sudah sampai di titik ini, berarti kamu tahu jawabannya. Jangan buat perjalanan ini hanya jadi kata-kata. Jadikan standar. Dan mulai malam ini, bertindaklah seperti versi 5 tahun ke depan itu sudah ada. Karena sebenarnya, ia sedang dibentuk.